Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agus Mulyadi. Saya dari Fakultas Teknik Sipil dari Universitas Mercu Buana. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang mekanika fluida dan hidrolika, yaitu klasifikasi saluran terbuka. Kita lanjut dari definisinya dulu. Hidrolika adalah hidrodinamika yang terkait dengan gerak air atau mekanika aliran. Ditinjau dari mekanika aliran, terdapat dua bentuk saluran, yaitu saluran terbuka dan saluran tertutup. Dua macam aliran tersebut dalam banyak hal mempunyai kesamaan, tetapi berbeda dari kesatuan-satuan penting. Untuk klasifikasi saluran terbuka, macam aliran yaitu aliran tertutup dan aliran saluran terbuka. Perbedaan tersebut adalah pada keberadaan permukaan bebas. Sedangkan aliran tertutup tidak mempunyai permukaan bebas. Dengan demikian, aliran saluran terbuka mempunyai permukaan yang berhubungan dengan atmosfer. Sedangkan aliran saluran tertutup tidak mempunyai hubungan langsung dengan tekanan atmosfer. Sekarang kita masuk ke penghantar aliran atau flow conveyance. Air mengalir dari hulu ke hilir sampai mencapai suatu elevasi permukaan air tertentu. Misalnya permukaan air danau atau permukaan air laut. Perjalanan air dapat juga ditambah oleh bangunan-bangunan yang dibuat oleh manusia, seperti saluran irigasi, saluran pipa, saluran gorong-gorong, dan saluran buatan yang lain atau kanal. Apabila saluran terbuka terhadap atmosfer, seperti sungai, kanal, gorong-gorong, maka aliran tersebut bisa disebut aliran saluran terbuka atau open channel flow, atau aliran permukaan bebas bisa disebut free surface flow. Apabila aliran mempunyai penampang penuh seperti aliran melalui suatu pipa, disebut aliran saluran tertutup atau aliran penuh, bisa disebut full flow. Nah, di sini kita bisa lihat ada 4 macam elemen geometri. Yang pertama, luas penampang atau area. Yang kedua, lebar permukaan atau top void. Yang ketiga, keliling basah atau wetted perimeter. Yang keempat, ada jari-jari hidrolik atau hydraulic radius. Untuk bentuk penampang saluran dan beserta fungsinya. Yang pertama, bentuk penampang trapesium. Bentuk penampang trapesium adalah bentuk yang biasa digunakan untuk saluran-saluran irigasi atau saluran-saluran drainase. Lalu ada bentuk penampang persegi 4 dan segitiga. Bentuk penampang persegi 4 atau segitiga merupakan penyederhanaan dari bentuk trapesium yang biasanya digunakan untuk saluran-saluran drainase yang melalui lahan-lahan yang sempit. Bentuk penampang lingkaran.
Bentuk penampang lingkaran biasanya digunakan pada perlintasan dengan jalan, atau saluran ini bisa disebut gorong-gorong. Lalu ada kedalaman aliran atau hydraulic depth. Dengan notasi D adalah kedalaman dari penampang aliran, sedangkan kedalamannya adalah kedalaman vertikal. Dalam hal sudut kemiringan dasar saluran sama dengan theta, maka bisa dirumuskan D sama dengan Y cos theta atau Y sama dengan D per cos theta. Duga atau stek adalah elevasi atau jarak vertikal dari permukaan air di atas suatu datum atau bidang persamaan. Lalu lebar permukaan atau top weight adalah lebar penampang saluran pada permukaan bebas. Notasi atau simbol yang digunakan untuk lebar permukaan adalah T, dan satuannya adalah satuan panjang. Lalu ada luas penampang atau area, mengacu pada luas penampang melintang dari aliran di dalam saluran. Notasi atau simbol yang digunakan untuk luas penampang ini adalah A, dan satuannya adalah satuan luas. Lalu ada keliling basah atau weighted perimeter, yaitu suatu penampang aliran didefinisikan sebagai bagian atau porsi dari parameter penampang aliran yang bersentuhan atau kontak dengan batas benda padat, yaitu dasar dan atau dinding saluran. Notasi atau simbol yang digunakan untuk keliling basah ini adalah P. Jari-jari hidrolik atau hydraulic radius. Definisi dari jari-jari hidrolik adalah luas penampang dibagi keliling basah, dan oleh karena itu mempunyai satuan panjang. Notasi atau simbol yang digunakan adalah R. Untuk kondisi aliran yang spesifik, jari-jari hidrolik seringkali dapat dihubungkan langsung dengan parameter geometrik dari saluran. Bisa dijadikan rumus R sama dengan D per 4. Lalu ada kedalaman hidrolik atau hydraulic depth. Dari suatu penampang aliran adalah luas penampang dibagi lebar permukaan dan mempunyai simbol dengan notasi D. Rumusnya adalah D sama dengan A per T. Penampang saluran lebar sekali atau wide open channel adalah suatu penampang saluran terbuka yang lebar sekali, di mana berlaku pendekatan sebagai saluran terbuka berpenampang persegi 4 dengan lebar yang jauh lebih besar daripada kedalaman aliran, dan keliling basah P disamakan dengan lebar saluran B. Dengan demikian, maka luas penampang A sama dengan B dikali Y atau P sama dengan B, sehingga D sama dengan A per P sama dengan PY per B sama dengan Y. Oke. Sekian penjelasan tentang mekanika fluida yang klasifikasi saluran terbuka dan saluran tertutup. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.